Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rumadasi IT, SAMKM. Saya adalah dosen tetap Prodi Ilmu Hukum pada program Sarjana di Universitas Patimura, Ambon. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait mata kuliah jaminan gadai. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum perdata, khususnya hukum bisnis. Mata kuliah ini berkode FIA 214412 dengan bobot SKS 2 SKS, dan pada pembelajaran kali ini kita akan ketemu 16 kali pertemuan, di mana diantaranya 14 kali pertemuan materi pembelajaran, 2 kali pertemuan ujian, yakni tengah semester dan akhir semester. Untuk mencapai pembelajaran dalam mata kuliah ini, diharapkan setiap mahasiswa aktif dalam setiap pembelajaran. Apa yang akan dibahas pada mata kuliah jaminan gadai? Yang pertama, konsep dasar jaminan gadai. Yang kedua, tentunya dasar hukum jaminan gadai. Yang ketiga, objeknya. Yang keempat, hapusnya jaminan gadai. Di akhir mata kuliah nanti saya akan memberikan tugas bagi mahasiswa yang akan juga ikut menjadi penilaian untuk setiap mahasiswa. Apa yang akan kita bahas pada mata kuliah ini? Yang pertama, konsep hukum jaminan gadai. Yang kedua, dasar hukum jaminan gadai. Yang ketiga, hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Yang keempat, cara mengadakan gadai. Yang kelima, hapus atau berakhirnya gadai. Pada akhir 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar jaminan gadai, di mana pengetahuan dasar yakni hukum dasarnya harus diketahui oleh setiap mahasiswa. Yang kedua, capaian pembelajaran yang kedua, mampu menerapkan berpikir logis, kritis, inovatif dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, mampu menyusun konsep analisa hukum dalam penyelesaian kasus hukum. Ketiga CPL ini telah tertuang dan tervalidasi dalam rencana pembelajaran, tentunya telah disusun oleh Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Gugus Mutu Prodi. Lalu, apa capaian pembelajaran mata kuliah ini? Pada capaian pembelajaran mata kuliah kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jaminan hukum gadai. Adapun 3 komponen proses pembelajaran yang disingkat dengan DIA. Apa itu DIA? DIA adalah delivery, memberikan mahasiswa materi pokok dan studi kasus yang dapat dipelajari. Yang kedua, interaksi, dosen mahasiswa berinteraksi dengan tanya jawab. Yang ketiga, assessment, dikenal juga dengan penilaian. Saya mengambil 2 cara penilaian. Yang pertama, formatif dan sumatif. Apa itu formatif? Dinilai berdasarkan kehadiran, kuis, tugas, dan keaktifan mahasiswa pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, sumatif, diambil melalui penilaian yang didapat dalam ujian tengah semester dan ujian UAS.
dalam metode saya memakai dua metode, yakni yang pertama experiential learning, yang kedua project based learning. Dan juga metode presentasi, studi kasus, demonstrasi interaktif, tugas kelompok, dan respon keaktifan. Pada mata kuliah ini saya mengambil buku referensi. Yang pertama tentunya kitab hukum perdata, kedua peraturan terkait dengan jaminan gadai, yang ketiga buku yang ditulis oleh Darussalam, yang keempat jurnal terkait jaminan gadai. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua di sini. Pada siang hari ini Ibu akan membawakan mata kuliah hukum gadai. Ada yang tahu nggak apa itu gadai? Boleh tunjuk tangannya. Nggak apa-apa, salah, kita saling komunikasi aja dalam pembelajaran. Dasar hukum dari hukum gadai itu sendiri merujuk pada buku kedua Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Ya. Di bab nomor 1150 sampai 1160. Di situ dituliskan definisi dari gadai. Gadai itu dua orang. Kenapa sih dalam dalam jaminan gadai itu sah di mata hukum? Merujuk pada tentunya pasal syarat sahnya perjanjian. Pasal berapa? 1320. Boleh ada yang bantu Ibu? Apa aja yang pertama? Silakan. Zakat. Hal tertentu dan halal. Yang pertama itu sepakat. Jadi ketika ada dua orang atau lebih berjanji untuk sesuatu hal selama tidak dilarang oleh undang-undang dan mereka intinya sepakat, ya, itu melebihi dari, bisa disampingkan lagi misalnya pasal-pasal yang merujuk ada tentang hal itu. Kedua, cakap. Orang dewasa itu cakapnya umurnya berapa? Menurut KUH Perdata. Berapa? Adik-adik? Berapa? 19 tahun? 21 tahun? Atau? Kawin dan menikah? Menikah. Hal tertentu. Sebab hal tertentu ini berarti dia sudah ada, bukan yang akan ada. Paham ya? Sudah ada, misalnya yang di perjanjian mereka siapa deh namanya? Laura. Saya sama Laura, saya sebagai editor simpelnya orang yang berutang, bisa jadi sih, biar kan bahasa lurahnya orang yang berutang atau yang berpiutang. Kalau kreditur orang yang itu bahasa sehari-harinya aja ya, orang yang memberikan sedana, memberikan sejumlah dana dikeluarkan untuk ini dijalankan, Tapi kan juga kita ada kreditur
misalnya saya kayak gitu, saya datang nih ke si Laura nih kan, Laura dari nilai yang dipinjamkan pasti kan, misalnya dananya 10 juta, pasti saya taksinya misalnya tasnya yang 20 gram, atau ada yang mau minjamkan kurang dari sini. Kadang ada di sini yang mau kasih pinjam kurang dari nilainya, kan? Misalnya berapa gram gitu kan diminjamkan. Sepakatlah misalnya jatuh temponya misalnya 10 Agustus 2025, ya kan? Jadi masih itu diberikan ke si Laura, kan? Selama utang saya belum lunas, ya kan? Pastinya masih itu di tangannya si Laura. Kalau saya sudah lunas, namanya apa? Berakhir atau gimana? Berakhirnya perjanjian atau gimana? Berakhir nggak? Hapusnya perjanjian atau perikatan belum aja? Semester lalu? Udah. Salah satunya kan terpenuhinya apa? Terpenuhinya prestasinya, tidak terpenuhinya prestasinya. Belum tentu saya membayarkannya itu menjadi tidak saya bayarkan, maksudnya itu menjadi uang prestasi. Bisa saja saya dengan tidak tepat waktu pun bisa jadi namanya uang prestasi. Tetapi dalam gaji itu sendiri, kebanyakan orang yang diagungkan itu adalah benda yang bergerak. Paham nggak apa itu benda bergerak sama tidak bergerak? Benda bergerak dengan tidak bergerak. Paham nggak apa itu benda bergerak sama tidak bergerak? Benda bergerak dengan tidak bergerak. Apa yang misalnya nih handphone saya ya, saya kan pindahkan ke sini kan, itu bergerak kan? Bergerak. Digerakkan. Misalnya seperti sepeda motor itu bergerak atau tidak bergerak? Kasih tahu dong contohnya satu benda bergerak itu apa? Kasih tahu dong. Apa ya benda yang bergerak? Gak apa-apa, maksudnya nama bilang aja gitu. Mobil bisa, mobil yang tidak bergerak, tanah bisa. Ini kebanyakan kalau tanah ini berhubungannya kemana? Tabungan, ya, pelajaran tabungan. Tabungan biasanya apa yang dibebankan? Sertifikat tanah. Jadi makanya dasar produknya ini apa? Sertifikat hak tanggungan, ya kan? Kita belajar sedikit mengulik gitu kan? Hapusnya hak tanggungan sendiri namanya proyek, ya kan? Kembali lagi ke sini, ini kan adanya tadi sepakat, adanya orang cakap sebab hal tertentu ini itulah hendaknya ada untuk diagungkan. Misalnya tadi 10 gram emas akan diambil pada tanggal 10 Agustus 2025 misalnya kan. Kalau tidak dibayarkan namanya lah uang prestasi, ya kan. Kalau sudah dibayarkan apa namanya? Dengan pembayaran berakhir nggak perjanjian? Hah? Dengan pelunasan, saya bayar lunak ke ini kan, sebelum tahun saya bayarnya tanggal 5 Agustus nih kan 2025. Itu menyebabkan perjanjian atau perikatan kita ini
berakhir nggak? Iya, hapusnya perikatan atau perjanjian ya. Harus paham ya, Dek, ya. Kalau saya bayarkan juga bisa berakhir, bisa juga dengan biaya prestasi beda lagi, upaya hukum. Kapan kita sesuatu hal itu dinyatakan punya kasus? Kapan? Ketika salah satu pihak berkeberatan, benar nggak? Adanya juga keberatan, ya kan? Kalau sah-sah aja, walaupun saya bayarkan tanggal 12 Agustus, tetapi dia tidak berkeberatan, oke juga sih? Oke nggak sih? Selama si Laura ini tidak melaporkan saya atau menggugat saya kemana? Kemana saya pindah? Jadi sebenarnya hukum itu coherence, ya kan? Baik perdana, saya rasa itu adik-adik di sini sudah saling, dosen-dosennya di sini semua pasti sudah dipelajari gitu kan, semua berkesinambungan, jadi kita harus paham. Ini lucu lagi seperti ini kan, tadi 1320 kan, itulah jantungnya orang perdata namanya. Ketika ada gugatan dicari tahu mereka benar-benar sepakat nggak, sepakat dalam hal ada nggak perjanjian lisan atau tulisan. Kalau lisan itu, kalau saya nggak ada tapi saya tidak buat secara tulisannya, tetapi lisan itu bisa nggak jadi bukti? Nggak bisa. Yakin? Maksudnya tadi saya bilang kalau saya bisa ngasih Laura tidak dituangkan baik ke di hadapan pejabat umum, ya seperti taris ataupun atau orang yang membuktikan lah situ ya, tapi tuliskan hanya sejauh cakap-cakap aja. Tapi si Laura sama saya itu kembali lagi sepakat untuk menggadaikan misalnya emas ini, ya kan? Tetapi hanya lisan, tidak tulisan. Besok maaf saya ingkar janji, ya kan? Saya ingkar janji. Bisa nggak si Laura ini menggugat saya? Caranya gimana? Coba. Saya penjelasan ini. Iya, selama ada apa itu alat bukti, saksi orang, apalagi sekarang gampang kalau kita ya, kita tinggal record aja rekam ya, rekaman kita atau saksi orang yang melihat kita, misalnya dia datang dengan adik sedang mesin ini lihat udah dikasih loh emasnya ke saya gitu kan, tapi saya besok interjanji bisa dituntut saya ketika orang ini merasa kepentingannya diambil, paham ya? Ini tuh barang hak kewajiban